Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim dari SDN 1 Bandung Harjo dan saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi di modul 1.1, yaitu tentang pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ya, jadi sebelum ya atau siswa dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, mungkin di dalam persepsi saya yaitu guru atau saya masih ber istilahnya berpedoman, yaitu tentang target kompetensi. Jadi murid itu harus mencapai kompetensi yang sama, selain target kompetensi juga ada nilai KKM. Nah, nilai KKM ini menjadi patokan dan pemacu dengan nilai yang diperoleh siswa. Selain itu juga memaksakan kehendak. Jadi belum terlaksananya Merdeka Belajar sesuai dengan potensi dari siswa masing-masing, seperti itu. Pembelajaran masih kita paksakan dengan satu metode, kemudian, ada anak yang, kehendaknya ingin seperti ini, kita belum bisa mengakomodir seperti itu. Selanjutnya, nah, dari pembelajaran modul 1.1, yaitu tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, kita sebagai pendidik, di depan kita harus memberikan teladan. Nah, jangan sampai, jadi guru kita, di depan tidak memberikan contoh. Nah, kemudian di tengah harus membangun ide dan gagasan. Jadi sebagai guru juga tidak di depan terus, terkadang juga kita, di tengahnya anak-anak, kemudian memberikan masukan, memberikan ide, memberikan gagasan, sehingga anak-anak itu, pengetahuannya itu bisa, apa ya istilahnya, bisa mengerti apa yang kita maksud, apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti dengan, anak-anak dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani, yaitu di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-murid. Nah, jadi maksudnya di belakang ini memberikan dukungan itu bukan berarti anak yang lemah, anak yang kurang motivasi kita jatuhkan, tetapi kita harus motivasi, kita dorong supaya anak tersebut bangkit dalam istilahnya melaksanakan pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian apa yang berubah dalam pemikiran saya pribadi setelah mempelajari modul 1.1? Nah, setelah saya mempelajari, jadi apa yang, ada dalam pemikiran saya seperti itu. Yang pertama adalah pola pikir, arah pendidikan dan jalinan komunikasi bersama. Jadi anak, posisi kita mengajar sebagai guru mengajar itu ada komunikasi bersama begitu. Jadi, jadi guru itu tidak melulu harus, bicara terus, menerangkan terus. Jadi, anak juga kita kasih kesempatan untuk bertanya dan guru juga bisa, menjawab atau menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, potensi anak dan perbedaannya. Jadi, memang anak atau setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing, dan potensi itu berbeda-beda. Nah, makanya di dalam pembelajaran itu sebagai seorang guru itu tidak boleh memaksakan, yang di mana anak itu tidak tidak sesuai dengan latar belakang, bakat, dan minatnya. Kemudian yang ketiga, bermain sambil belajar dan terarah serta bermakna. Nah, maksudnya apa? Jadi memang kodrat
anak itu adalah bermain, di mana anak itu kita harus bimbing, dengan baik, misalkan kalau memang ada permainan, ada games juga kita arahkan ke pembelajaran sehingga pembelajaran itu tercapai, terarah serta bermakna. Kemudian yang keempat, merdeka lahir, merdeka batin, dan merdeka belajar. Jadi di pembelajaran atau di kelas itu tidak ada yang istilahnya tertekan, kemudian apa namanya, takut. Jadi di pembelajaran itu kita juga merdeka, apa yang kita inginkan, apa yang kita apa namanya, upayakan, apa yang kita, eee, hasilkan nanti itu sesuai dengan, eee, apa namanya, keinginan dari anak-anak itu. Dan sebagai guru kita harus mengarahkannya. Yang kelima adalah menjadi guru panutan dan sahabat bagi murid. Nah, jadi yang ini juga penting, yang terakhir, jadi guru itu juga sebagai teladan. Kita harus menjadi contoh tadi yang, disampaikan tadi, ya. Kemudian, kita juga bersahabat dengan murid. Misalkan ada anak bertanya, misalkan ada anak, mengalami kesulitan, kita istilahnya partner kerjanya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan itu apa? Nah, jadi yang harus kita lakukan sebagai pendidik yaitu yang pertama trikon, yaitu semboyannya adalah ing ngarsa song tolodo, ing madya mangun karso, tuturi handa yani. Ya, di dalam apa namanya, tadi di awal sudah dijelaskan, di depan memberi contoh, di tengah apa namanya, memberikan gagasan, kemudian di belakang, mendorong atau memberikan motivasi. Selanjutnya kodrat alam. Nah, ini kita sebagai guru juga harus tahu kodrat, alam maksudnya apa, eee, bersentuhan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kita menyesuaikan, lingkungan anak itu, berada. Kemudian kodrat zaman, juga sebagai guru kita bersentuhan dengan, isi dan irama, maksudnya apa? Misalkan dengan zaman ini berkembangnya apa. Nah, di dalam pendidikan ini kita harus, apa namanya, menyesuaikan zaman ini, karena apa? Kalau dulu kita ajarkan, kemudian sampai perkembangannya zaman sangat pesat kita masih ajarkan dan kita tidak update istilahnya, maka anak-anak menjadi terbelakang. Kemudian menuntun. Nah, jadi, sebagai guru kita harus menuntun. Nah, menuntun maksudnya apa? Kita harus arahkan, kita harus memberikan contoh, kemudian kita, apa namanya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak dari yang masih samar dengan menebalkan garis lakunya oleh guru. Kemudian budi pekerti. Nah, ini juga penting. Jadi sebagai guru kita harus tanamkan kepada anak didik kita supaya karakter, supaya budi pekerti anak, akhlak anak bisa terbentuk dengan baik. Nah, eh, kemudian kesimpulannya, pendidikan dan pengajaran merupakan alat pencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mungkin itu dari, saya, cukup sekian, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.